Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri Atin. Saya dari Prodi PJJ Manajemen. Saya dari kelas MJ 701. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Saya akan mempresentasikan tugas struktur, yaitu yang berjudul tentang pengembangan bisnis internasional dalam menghadapi pasar global. Latar belakangnya atau latar masalahnya, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi. Pasar internasional kini menjadi arena yang penting bagi perusahaan yang ingin berkembang dalam bersaing secara global. Banyaknya perusahaan yang berusaha memperluas jangkau pasar mereka untuk memanfaatkan peluang yang ada di luar negeri. Namun, pengembangan bisnis internasional tidaklah mudah karena perusahaan harus menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, lalu regulasi yang bervariasi, dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi yang tepat agar dapat bersaing secara efektif di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah pengembangan bisnis internasional yang efektif serta tantangan yang perlu dihadapi perusahaan dalam memasuki pasar global. Kemudian ada identifikasi masalah. Persaingan pasar, banyak pesaing global dan persaingan harga yang ketat. Lalu ada perbedaan budaya, adaptasi terhadap budaya, bahasa, dan kebiasaan konsumen. Lalu ada fluktuasi mata uang. Terus ada nilai tukar yang tidak stabil, mempengaruhi atau memengaruhi harga dan keuntungan. Lalu ada logistik dan rantai pasok, budaya pengiriman tinggi, dan risiko keterlambatan di distribusi. Di sini juga ada teknologi dan inovasi, perbedaan akses teknologi dan tren digunakan digital atau negara. Lalu ada keamanan dan politik, risiko politik yaitu perang dagang dan ancaman bisnis. Lalu di sini ada salah satu kasus manajemen SDM internasional, yaitu kasus tentang McDonald atau McD, yaitu adaptasi sistem kerja di berbagai negara. Masalahnya ada McD atau McDonald menghadapi perbedaan regulasi tenaga kerja, ada juga budaya kerja dan ekspektasi karyawan di berbagai negara. Misalnya di Prancis, pekerjaan menginginkan waktu istirahat lebih panjang, sementara di US sistem kerja lebih fleksibel. Lalu ada solusinya. Di sini McDonald menyesuaikan sistem SDM dengan standar lokal, seperti memberikan lebih banyak cuti di Eropa dan meningkatkan fleksibilitas jadwal di US. Di sini juga ada landasan teori kepemimpinan internasional dan transnasional. Itu McD atau McDonald menerapkan gaya kepemimpinan yang menggabungkan penghargaan dan hukum, yaitu transaksional serta inspirasi dan perubahan. Transformasional untuk mengelola tim secara efektif di berbagai negara. Teori motivasi, yaitu ada
McDonald membedakan antara faktor motivasi, ada kesempatan berkembang, dan faktor kondisi kerja, ada menciptakan lingkungan kerja yang memadai dan memberikan penghargaan yang sesuai. Teori eksekutas, McDonald menjaga keadilan dalam kompensasi dan penghargaan di berbagai cabang, memastikan karyawan merasa diperlukan secara adil. Ada perilaku organisasi juga. Di sini McDonald menganalisis perilaku karyawan untuk menciptakan budaya perusahaan yang positif, mendukung kolaborasi dan kepuasan kerja. Teori dimensi budaya, yaitu ada McDonald mengadaptasi kebijakan dalam strategi berdasarkan karena perbedaan budaya negara tempat mereka beroperasi, yaitu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal. Ada manajemen kinerja, yaitu menggunakan sistem penilaian kinerja yang jelas untuk meningkatkan kinerja individu dan tim. Pengembangan karir, lalu ada McDonald berfokus pada pengembangan karir melalui pelatih dan promosi internal untuk meningkatkan retensi dan talenta karyawan. Dengan teori-teori ini, McDonald mengolah SDM secara efisien, mendukung tujuan perusahaan, dan menjaga kualitas pelayanan di tingkat global. Lalu ada rekomendasi. Di sini strategi pengembangan bisnis internasional. McDonald di pasar global, penyesuaian menu lokal sesuai menu dan selera lokal untuk menarik konsumen di berbagai negara. Contohnya adalah MC Spicy di Asia, yaitu MC Alo di Tiki di India. Inovasi digital dan layanan online, dikembangkan aplikasi mobile, pemesanan online, dan layanan pengantaran cepat keberlanjutan. Fokus pada kemasan ramah lingkungan dan pengaruh limbah. Komitmen terhadap pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, komitmen dengan pemasok lokal, yaitu ada yang keempat, memperkuat komitmen dan pemasok lokal untuk meningkatkan dan efisien distribusi, fokus pada pengalaman atau pelayanan atau pelanggan, fokus pada pengalaman pelanggan. Inovasi dalam pelayanan seperti kios, pemesanan otomatis, dan pembayaran tanpa tunai. Diversifikan produk. Ada yang ke-6, yaitu tawarkan pilihan menu sehat, berbagai nabati dan rendah kalori. Itu ekspansi ke pasar kembang. Ada ke-7, fokus pada pasar berkembang seperti India dan Afrika dengan penyesuaian harga dan penawaran optimal, teknologi dan big data. Lalu yang ke-8 itu ada optimal, teknologi dan big data, itu gunakan data menganalisis tren pasar dan preferensi pelanggan. Program itu ada ke-9, program loyalitas global. Perkenalan program loyalitas global untuk meningkatkan keterikatan pelanggan terikatan pelanggan. Lalu ada yang ke-10, menghadapi kompetensi lokal dan global. Tanggapi kompetisi di setiap pasar dengan strategi harga dan produk yang relevan.
Baik, presentasi